ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله ونفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله ونفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta taqwa as-samsu summa sholla rak'ataini kanat lahu ka'adi hajjatin wa umratin tammatun tamah. Rawahu dalam buku sampeyan halaman yang ke-115 kalau tidak salah. Ada hadis di atas itu ya. Namun sebelum itu saya mengajak kepada sampeyan semuanya untuk bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga amal ibadah kita semuanya baik yang wajib maupun yang sunnah diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kita sampaikan salam takdim, ikroman wa mahabbatan wa taqiyah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Semoga kita semuanya diakui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, dan kelak kita semuanya di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Selanjutnya saya mohon maaf, pada Jumat kemarin kebetulan yang dilaksanakan sholat fardu kifayah di masjid ini saya tidak bisa mengikuti karena kebetulan saya tugas Jumatnya agak jauh, jadi tidak sempat. Mudah-mudahan beliau yang telah dipanggil pemilik keyakinan amalnya diterima, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang masih diberikan kesempatan hidup ini diberikan hidayah dan inayah untuk dapat memanfaatkan kesempatan hidup, dan mudah-mudahan kalau kita dimatikan, mudah-mudahan mati kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Nah, oleh karenanya saya mengajak kepada sampeyan sedikit untuk sebelum masuk kepada halaman 150. Saya bacakan dulu, tapi nanti saya maunya kembali di halaman yang 150. Ini berkaitan dengan penggunaan waktu pada saat selesai sholat maghrib, karena sesudah sholat fardu itu doa-doa 30 tahun.
yang sudah kita jelaskan. Nah, ini ada Anil Harisul Tamimi Ar-Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu asarra ilaihi faqala idan sorofta min sholatil maghribi faqul Allahumma ajirni minan sab'a marrat fa innaka idza qulta zalika summa qulta min lailika kutiba laka jawazun minha wa idza shallaita subha faqul kadzalik fa innaka in mutta kutiba laka jawazun min yaumika. Kata Rasulullah yang disampaikan oleh Haris At-Tamimi bahwa beliau Rasulullah telah memberitahu kepada Haris At-Tamimi, beliau Rasulullah bersabda, bila kamu telah menunaikan sholat maghrib, jadi barusan tadi kita selesai melakukan sholat maghrib, maka kata Nabi menyampaikan lewat sahabatnya namanya Haris At-Tamimi, diperintah oleh Nabi untuk mengucap zikir. Sebelumnya itu berdoa, Allahumma ajirni minan nar. Karena sudah hafal semuanya. Allahumma ajirni minan nar. Lah doa itu bukan sekedar diucapkan. Maka ini saya tekankan kembali, ingat-ingat dengan ciri atau tanda hamba Allah yang soleh. Saya menyampaikan ini supaya kita betul-betul senantiasa tidak melupakan terhadap minimal ciri-ciri atau tanda-tanda bagi hamba Allah yang soleh. Nah, itu digunakan untuk mengoreksi diri kita masing-masing, karena kita nanti masing-masing yang bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Laha maka sahabat wa alaiha maka sahabat, kan itu masalah. Oleh karena itu supaya kita tidak lupa, ingat berdasarkan hadis juga. Lalu sampai ingat-ingati ciri hamba Allah tanda-tanda daripada orang yang soleh, minimal yang tiga itu. Nah, kita ini berdoa karena kita tidak punya kekuatan apa-apa, mohon kepada Allah. Nah, agar permohonan kita itu diridhoi oleh Allah, maka kita harus betul-betul yakin terhadap Allah, yakin terhadap perintahnya Allah, ridho amalnya semata-mata karena Allah. Kan begitu. Nah, kalau tiga itu sudah terpati, ya Allah doa kita. Jadi tidak cukup cuma berdoa Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Bukan ajirni tapi ajir menggunakan ajir. Allahumma ajirni minan nar. Kalau jamak kebetulan ini dari imam, biasanya domir mufradnya diganti dengan domir jamak. Bukan Allahumma ajirni tapi dibaca Allahumma ajirna minan nar. Lalu biasanya kita cukup dengan yang ke-8 dengan berdoa Allahumma ajirna wa walidina minan nar. Kita berdoa untuk kita, juga mendoakan kepada Allah untuk orang tua kita, supaya orang tua kita terhindar dari siksa api neraka. Itu doa. Ini hampir baca Fatihah tadi selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beri kita baca doa Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Jadi kita mendoakan itu tiga, berdoa untuk diri kita, Rabbi firli, ya Allah ampuni kesalahan dosa-dosa kami, wali walidayya, dan dosanya kedua orang tua kami, walil mu'minina amin, dan dosanya orang-orang mukmin. Terus ditutup dengan kalimat amin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka itu kemarin juga saya sampaikan, salah satu di antara disunahkannya setelah membaca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebelum mengucapkan amin disunahkan membaca doa Rabbi firli wa liwalidayya amin. Boleh Pak mu'minin amin, boleh Rabbi firli, tapi itu doanya cukup dengan suara kecil saja. Dan dikata Nabi, siapa yang membaca doa sesudah sholat maghrib tadi, doanya berbunyi Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sampai tahu ya Allah, kita minta kepada Allah supaya kita dijaga, supaya kita dilindungi dari siksa api neraka. Dibaca 7 kali. Maka seandainya sampai baca tadi habis sholat maghrib, malam itu sampai meninggal, maka ketika sampai betul-betul ridho dengan Allah sebagai Tuhan saya, ridho terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, ikhlas di dalam melakukan sampai ibadah sesuai dengan perintah Allah tadi, maka ketika maghrib habis maghrib sampai membaca Allahumma ajirni minan nar dibaca sebanyak 7 kali, lalu kira-kira malam itu jam 10, jam 11 meninggal, maka kata Nabi tidak ada yang menghalangi sampean untuk masuk ke dalam surga. Tapi ya jangan cuma Allah wajib minan nar, doanya diminta terlindungi dari neraka, tapi perbuatannya mengantarkan masuk neraka. Berarti ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, kira-kira kalau ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, itu ciri orang apa? Sampai sendiri yang dibuat. Maka kita doa berusaha untuk menempatkan doa itu dalam perbuatan kita. Kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, maka kita berupaya agar hidup kita di dunia memperoleh kebaikan. Maka kita jangan sampai hidup berputus asa. Dan yang menentukan hanya apa? Maka ikhtiar ini tugas kita. Maka kita harus hukumnya berputus asa. Sampai kemarin kan saya ceritakan, yang orang miskin cuma punya 1 kapak. Saking miskinnya bosan jadi orang miskin, lalu ada sayembara. Kalau nanti orang kaya yang punya duit, punya harta, saking kayanya nggak murah miliar, triliunan. Jadi siapa yang berani menemani nanti kalau sudah beliau meninggal, menemani di dalam kuburnya selama 40 hari, dikasih harta separuh harta yang dimiliki. Kira-kira kalau sampai ada sayembara begitu, berakhirlah itu. Sayembaranya itu orangnya hartanya bukan 1 miliar, 2 miliar, katakanlah 3 triliun umpamanya. Terus nanti kalau sampai berani menemani beliau di alam kuburnya 40 hari, dikasih separuh hartanya, berarti kan 1,5 triliun, berarti 1.500 miliar. Kira-kira sampai berani nggak kira-kira kalau ada? Kira-kira itu. Nah, saya yang berani itu. Nah, saking miskinnya, karena itu juga ditawarkan kepada seluruh keluarganya, tidak ada yang mau, sampai diumumkan tidak ada yang daftar. Orang miskin yang bosan jadi miskin tapi ikut daftar, sekalinya dia sendiri saja yang daftar, yang lainnya nggak ada. Dia sendiri. Ketika ceritanya orang yang kaya tadi meninggal, sesuai dengan perjanjiannya, orang miskin tadi ikut dimakamkan, dikuburkan 1 lubang bersama-sama dengan membawa alat kapaknya, karena dia punya kapak itu. Setelah ditimbuni dan masalah ditinggalkan oleh orang yang menguburkan, pulang semuanya. 1 temannya yang masih hidup, orang miskin tadi, datanglah malaikat munkar dan nakir. Yang ditanya bukan orang yang mati, yang masih hidup ditanya. Sekali yang ditanya bab kapak itu loh, 39 hari
itu ditanya bab kapak saja. Nah, kira-kira soal harta sampai banyak nanti berapa lama ditanya soal harta sampai ini. Nah ini, maka kita berdoa kepada Allah itu mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Nomor 2-nya di sini, siapa yang membaca doa Nabi habis sholat subuh, Allahumma ajirni minan nar, kadang sudah biasa. Alhamdulillah zikir itu. Terus terang ini kalau di daerah kami di Jawa itu doa ini jarang dimanfaatkan. Habis sholat ini dimanfaatkan hanya untuk sendiri-sendiri saja. Dipakai wiridan sesuai berjamaah sholat witir itu. Kalau wiridan bersama, nah beliau tidak langsung melakukan sholat sunat, langsung berwirid. Nah wiridnya ada baca macam-macam sesuai dengan amaliyahnya masing-masing. Di antaranya yang membaca ini, termasuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kadang-kadang ada yang membacanya cuma karena pendengaran, nah pendengarannya nggak pas. Akhirnya dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu salah. Karena pendengar yang dia baca tadi dengan cara pendengaran. Kebetulan pendengarannya kurang sempurna. Tadi baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Padahal kan sebetulnya bukan kuntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kuntu minadz dzalimin. Itu baca kalau nggak melihat tulisannya kadang-kadang salah. Karena hafalannya mulai kecil salah, akhirnya salah. Seperti kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu kalau tidak membaca kadang-kadang bacaannya itu karena itu negaranya kecil. Nah ini, jadi bacanya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dibaca sebanyak 7 kali selesai melakukan sholat maghrib dan sholat subuh. Apabila dibaca sesudah sholat subuh, maka ditulis sebagai orang-orang yang selamat daripada neraka. Berarti kalau selamat daripada neraka, berarti sampean sebagai penduduk surga, kan begitu. Kalau dibaca Allahumma ajirni minan nar sesudah subuh, lalu siangnya itu meninggal, maka orang yang demikian itu dijamin keselamatannya dari neraka. Nah, sampai dan saya kepingin selamat apa tidak? Kalau kepingin selamat, ya diupayakan dengan ditinggalkan habis maghrib, habis subuh untuk diantaranya berzikir seperti itu. Jadi banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sesudah sholat itu. Cuman ada yang khusus berdasarkan hadis, nanti sesudah maghrib, sesudah subuh. Nah ini kita berubah. Baik, kembali kita pada halaman 115. Yang tadi saya baca pada muqaddimah. Man sholal fajro fi jama'atin. Siapa yang melakukan sholat subuh, sholat fajar itu sholat subuh, fi jama'atin, dia melakukan sholat subuh tadi dengan berjamaah. Nah ini syaratnya tadi, bukan sholat subuh sendirian, tapi sholat subuh berjamaah. Tapi berjamaahnya bagi laki-laki, bukan di rumah. Sampai nanti berjamaah itu berjamaah apa? Di rumah dengan istriku, tidak. Sebab orang laki-laki ditugaskan untuk memakmurkan masjid, memakmurkan musola, maka sholatnya di masjid atau di musola. Nah, alhamdulillah di sini bukan lagi bapak-bapak yang memakmurkan masjid,
Ibu-ibu juga alhamdulillah menguruskan masjid, sholat subuh, ibu-ibu alhamdulillah berbondong-bondong mengikuti sholat subuh, alhamdulillah. Bapak-bapaknya begitu. Nah di sini cuma ada kalau kita ingin mendapatkan nilai yang lebih banyak, sholat subuh berjamaah saja di masjid atau musola ini nilainya sudah sama dengan melakukan ibadah semalam suntuk. Ini sholat subuh berjamaah di masjid. Nah ini siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah summa kok ada selesai sholat subuh tadi dia langsung duduk, artinya tidak meninggalkan tempat sholatnya. Ya'murullah ta'ala, duduknya tadi tidak dia berzikir kepada Allah. Maka Nabi banyak mengajarkan zikir. Sampai senang zikir yang mana silahkan. Nah di antaranya Nabi mengajarkan kalau selesai sholat subuh di antara baca selain tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ada sebelumnya diajarkan baca istighfar sampai 3 kali istighfar 3 kali. Terus baca lagi la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, dibaca sampai 10 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma tasalam sampai seterusnya. Setelah itu baru setelah umpamanya imam tidak lanjut masih kita zikir sendiri dengan membaca zikir-zikir ini hatta tatlu as-samsu, membaca zikirnya tadi sampai terbitnya matahari. Nah, terbit matahari, saat terbit matahari kan sudah saya jelaskan dulu haram untuk kita melaksanakan sholat saat terbitnya matahari yang dikenal dengan waktu subuh. Maka tatlu as-samsu, terbitnya matahari ini biasanya ada di musola atau di masjid, waktu suruh itu ada jamnya. Nah nanti terus waktu itu ditambah, ada yang menyatakan ditambah cukup 7 menit, ada yang menyatakan nambah sampai 12 menit. Jadi kalau umpamanya waktu suruhnya itu jam 6 umpamanya, tidak langsung sholat isroknya jam 6, tapi ditambah nunggu waktu sampai jam 6 lewat 10 atau jam 6 lewat 12 atau jam 6 lewat 8, kita sudah bisa melakukan sholat sunat 2 rakaat. Nah, itu siapa yang melakukan yang demikian itu cuma sholat rakaat ini kanat lahu, maka kata Nabi bagi orang yang melakukan sholat subuh berjamaah lalu dia tidak meninggalkan tempat duduknya di dalam sholat tadi itu, lalu berzikir-zikir sampai terbitnya matahari, lalu sesudah itu dia melakukan sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat Isra, maka kata Nabi orang yang demikian itu diberi oleh Allah pahala ka'ajri hajjatin wa umratin ta'amatin ta'am, diberi oleh Allah kata Nabi pahala seperti pahalanya orang yang beribadah haji, beribadah umroh yang sempurna. Alhamdulillah sampai di sini. Kalau subuh ada namanya Senin kuliah subuh, ada lagi Selasa, terus ada lagi Kamis. Rabunya enggak? Senin, Selasa, Kamis. Berarti 3 kan? Lah kalau 1 minggu 1 pekan itu yang jumlahnya 7 hari sampai bisa untuk melakukan 3, alhamdulillah. Karena sampai selesai melakukan kuliah subuh nanti diajak untuk bersama-sama sholat isya. Lu coba bayangkan. Itu harus dilakukan landasannya 3 tadi. Yang pertama, keyakinan yang utuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho akan perintah yang datang dari Allah yang disampaikan lewat Rasulnya. Karena apa yang datang dari Rasulullah hakikatnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukannya dilandasi dengan ikhlas karena Allah, ini
Maka kalau sampai lakukan itu, maka 3 hari ini sudah mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang ibadah haji dan umroh yang sempurna. Jadi sampai 1 minggu di sini berarti mendapatkan pahalanya haji berapa kali sudah tak bisa dihitung ya. Kayak gitu. Karena kalau dihitung-hitung sebanyak apapun pahala sampai yang dibandingkan dengan karunia-Nya Allah tidak bakalan bisa untuk menandinginya. Makanya zaman dan saya ditantang oleh Allah. Kata Allah dalam surat Ar-Rahman itu, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka mana lagi yang pantas kau dustakan? Aduh, mana lagi nikmatku yang pantas kau dustakan? Mana? Sebab sampai dan saya bisa duduk begini ini pertolongan, bisa menggunakan kesempatan umur untuk beribadah karena sampai karena takut tadi datang kehujanan, sampai berupa mumpung belum hujan cepat-cepat kita berangkat tuh. Sebab nanti kalau hujan sebelum hujan sudah berangkat. Itu sampai sudah bisa menjadikan sebabnya setan itu nangis karena sampai segera untuk menemui mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, sekarang karena waktu masih sedikit lagi, 19, 5 menit, masih 5 menit. Man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min sholati subhi hatta yusabbiha rak'atayn duha la yaqulu illa khairan ghufira lahu khotoyahu wa in kanat aksara min zabatil bahri. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang duduk di tempat sholatnya ketika selesai sholat subuh sehingga memahasucikan Allah, artinya berzikir, bertasbih kepada Allah. Makanya Pak ya, nih kalau kita biasanya sebelum tahmid kita membaca Subhanallah adada khalqihi, Subhanallah ridho nafsihi. Nanti kalau di rumah sampai bisa baca Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu bisa. Jadi tidak baca Subhanallah adada khalqihi, Subhanallah ridho nafsihi, Subhanallah zinata arsyihi, Subhanallah midada kalimatihi. Sama tambah Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Berarti sahabat sudah memuji terhadap Allah dengan 2 kalimat ini, Subhanallah dan Alhamdulillah sebanyak bilangan makhluknya. Wa midada kalimatihi, seperhitungan kalimat-kalimatnya. Punya Allah lain. Maka biasanya ridho saya banyak tidur kita. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sampai sudah baca 3 kali sesudah subuh sampai baca. Malah kalau Gus Bah yang saya terima dari Gus Bah itu dari YouTube Gus Bah itu sebelum tidur malah diberitahu untuk membaca itu 7 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Tapi sebelum tidur wudu dulu. Habis wudu nanti kalau mau tidur jangan lupa baca doa itu. Selain baca salat baca Subhanallah adada khalqihi, Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kalau penjelasan dari Gus Bah itu malah justru kita memperbanyak zikir sesudah menjelang tidur, karena orang tidur itu hakikatnya ada sama dengan orang yang mati. Jadi sebelum tidur wudu dulu, maka diajarkan oleh Nabi sebelum tidur itu wudu dulu. Seperti sampai di sini kalau mau tidur kan wudu dulu kan. Sudah wudu dulu atau belum? Nah,
Jadi sebelum tidur itu wudhu dulu. Wudhu dulu, setelah wudhu ya membaca doa seperti doa. Syukur-syukur kalau sampai sudah hafal surat Al-Muluk, baca surat Al-Muluk. Kalau sudah hafal, kalau nggak hafal tapi baca, ambil Quran, baca surat Al-Muluk sebanyak 30 ayat itu. Tabarakallahu biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. Nah setelah itu baca zikir-zikir yang lain. Lalu nanti ditutup sebelumnya tidur, baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Baca zikir sebesar karena tidur itu ibarat orang yang mati. Latihan mati gitu tidur. Makanya orang tidur itu tidak lagi dituntut hukum. Makanya kalau sampai kepingin tidak dituntut hukum, ya tidur saja terus. Tidur. Tapi bukan tidur-tiduran, tidur betul-betul tidur. Kalau pura-pura tidur ya itu tuh mendengar subuh ayat Allah tapi ya pura-pura tidur padahal dia sudah bangun sampai akhirnya aku tadi ketiduran padahal pura-pura, dosanya double, dosanya itu double. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah dan ibadah kita diterima diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sudah berulang kali saya sampaikan. Ininya urutannya supaya lebih kita memahami yang tiga itu, sehingga tiga ini kita berharap senantiasa ada pada diri kita, yakni ada pada diri kita masing-masing ciri-ciri tanda-tanda daripada orang yang soleh yang apabila nanti meninggal jenazahnya ketika diantar ke kuburan jenazahnya mengucap qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Mudah-mudahan nauzubillah jangan sampai nanti jenazah kita diangkat teriakan jenazah kita ya walillah aina tadhabuna, celakanya aku, kalian bawa kemana aku. Nah, mudah-mudahan terhindar dari itu dengan pertolongan Allah kita semuanya menjadi orang yang ridho bahwa Allah adalah Tuhan kita. Al-Fatihah. Iya mengatur sendiri. Syurga di nama Tuhan Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal akhirati hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahu fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.